Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitil kiram wa dzurriyyati ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, selamat berjumpa kembali hari Kamis, hari Rabu ya, hari malam Kamis. Habis kerja masih agak seliut-seliut, mandi dulu baru tampil. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tetap bersyukur ya, walaupun kondisi kita saat ini seperti ini sudah sunatullah, jadi kita nggak boleh menolak, nggak bisa menolak memang, karena sudah kehendak dari Allah ya. Kalau Allah sudah berkehendak itu nggak bisa ditolak, dan kita berusaha untuk sabar lah. Wasta'inu bis sabri wassalah, sabar dan bersabar dan sholat, dengan sholat artinya dengan tunduk dan patuh, ikut gitu, berusaha untuk ikhlas apapun kondisinya. Dan kita perbanyak sholawat, itu yang paling utama. Akrabkan kita dengan Al-Quran, walaupun yang ngomong ini belum akrab betul dengan Al-Quran. Paling tidak ingat tiap hari itu, paling tidak mencium, paling tidak melihat, melirik dengan niatan mahabbah pada Al-Quran, insya Allah. Dan kita mahabbah kepada zuriyah Rasulullah, mahabbah kepada para alim ulama, ahlus sunnah wal jamaah tentunya, para waliullah, para anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin, kondisi sehat-sehat saja ya, walaupun mereka berusaha untuk membuat penyakit dengan sentral, menyebarkan segala sesuatu untuk dipropagandakan ya. Asap yang di atas itu sudah bukan rahasia umum masalahnya. Ini para dokter di luar negeri itu pada buka suara. Cuman di negeri Konoha ini memang aneh, karena ya itu tadi, kalau penjilat kelas bawah itu selalu kuar-kuarnya keras gitu kan, agar supaya diperhatikan, agar supaya difokuskan gitu loh sama mereka, sama orang-orang sana. Padahal ya enggak juga, mereka mah cuek-cuek aja. Mereka nggak peduli dengan ketibal-ketibal itu, sebenarnya nggak peduli. Kalau toh walaupun mereka itu mengeluarkan uang, membayar mereka, para buzzer, para influencer, para ketibal itu, bukan karena ini, karena memang kewajiban dia gitu. Dia rela mengeluarkan uang 2 untuk mendapatkan 1 juta gitu loh. Perbandingannya itu seperti itu. Jadi membayar pribumi atau membayar orang lokal, contoh orang lokal itu misalnya dibayar 1.000, itu sudah girang, sudah patuh, sudah gonggongannya itu sudah luar biasa. Ini itu cukup bagi mereka untuk mendapatkan 1 triliun bandingannya. 1.000 perbandingannya 1 triliun. Itulah kebodohan, ketololan ya. Jadi mau aja gitu loh, dijadiin ketibal, dijadiin londoireng kan gitu, kalau dari istilah dulu gitu, londoireng ya. Kalau londoireng itu kan orang lokal yang menjadi penjajah gitu loh, orang lokal yang menjajah bangsanya sendiri, memusuhi bangsanya sendiri, merusak negerinya sendiri, itu namanya londoireng. Kalau sekarang sipit mungkin ya, bukan ireng lah, bukan londoireng. London udah nggak ada.
sekarang sipit tapi ireng gitu loh. Alhamdulillah sahabatku, saudaraku semua, kita tetap ceria ya, walaupun situasi geopolitik internasional, bukan hanya apa namanya domestik ya, politik domestik, bahkan yang cenderung yang perpolitikan domestik ini malah kacau balau gitu loh ya, karena gampang ditebak arahnya gitu. Nah kalau pelaku-pelaku yang di atas mereka itu otaknya cerdas, otaknya licin, otaknya licik, mungkin akan sulit ditebak, tapi enggak juga, karena makar Allah itu mengiringi kan gitu. Arahnya itu jelas, sangat mudah sekarang itu. Bahkan anak yang enggak sekolah aja untuk menebak apa namanya kebijakan-kebijakan rezim ini sangat mudah sekali menebaknya. Hanya orang-orang yang dibayar receh aja itu yang kuar-kuar gitu. Kayak kemarin kayak penggerak Islam moderat, terus pendeta yang bilang 300 ayat Al-Quran harus dihilangkan karena berbahaya, karena mengandung radikal kan gitu. Jadi pendidikan teroris itu asal mulanya dari pesantren, bukan dari sekolah-sekolah Kristen. Kemudian ada mama yang ngomong gitu-gitu. Mereka itu receh gitu loh, mendapat recehan sebenarnya. Itu sudah pasti. Nah, kita tahu yang namanya umat Islam itu nggak pernah berbuat onar. Kalau toh ada orang oknum yang mengatasnamakan Jamiah Islamiyah, udah pasti bukan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya Islam saja mengaku Islam. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak akan seperti itu. Prinsipnya tidak mencari masalah, tapi tidak akan lari dengan masalah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau yang koar-koar, yang gini-gini, yang gitu-gitu, itu ciptaan mereka. Uang mereka itu juga menciptakan para cendekiawan, para akademisi. Mereka itu ciptakan, di framing dulu, di otaknya itu di brainwash dulu ya kan, diberi makanan dan minuman itu pengaruh, karena ada zat yang dibuat ya, yang diracik oleh mereka agar orang yang bersangkutan gitu, orang yang bersangkutan itu mudah dikendalikan, termasuk penanaman yang namanya nano itu, yang berkaitan dengan jaringan 5G. Itu harus tahu ya. Kita ngobrol santai lah, tiap hari ngobrol santai gini ya. Bagi yang melihat channel kami ini ya silahkan dikoreksi kalau ada yang kurang misalnya. Jadi jangan hanya melihat saja, saya ini juga butuh koreksi, butuh dikritik gitu loh ya. Kalau apa namanya, yang namanya orang itu sepinter apa, sepandai apa kan ya tetap aja yang namanya terpeleset itu pasti. Sehati-hati apapun yang namanya insiden atau kecelakaan itu akan terjadi kan gitu. Baiklah teman-teman, saudaraku semua, ada permintaan kita membahas yang tadi intro ya, pembukaan tuh, untuk mengingatkan kita juga gitu kan. Wah, sebelum membahas permintaan teman, jadi kita harus selalu ingat kilometer 50 penembakan dokter oleh apa namanya Densus apa doso gitu, Densus windu ya. Ini udah di luar prosedur, bahkan CIA pun sudah angkat bicara, walaupun sebenarnya CIA itu apa ya silahkan dicari kan gitu. Nah, yang namanya politik itu begitu, politik itu A dibilang B, B dibilang A dibilang C, itu politik, tapi bukan politik ala Rasulullah. Kalau ala Rasulullah A, B, B.
aslim taslam kan gitu. Itu politiknya Rasulullah karena berasal dari Allah gitu. Jadi nggak ada istilah selintat selindut membokong dari belakang. Kalau politik ala Yahudi Nasrani, politik globalis, ya begitu. Musuh jadi teman, teman jadi musuh gitu. Tidak ada teman abadi. Itu politik global, politik globalis. Nggak ada teman abadi, nggak ada. Sekarang satu meja sekopian, sebala-balaan, wejian gitu. Satu komando istilahnya. Tapi dalam 2 detik, 2 menit, 2 jam, 2 hari, 2 bulan, 2 tahun bisa berubah dan bisa saling baku bunuh, baku hantam dan lain sebagainya. Dan itu kadang-kadang ditiru oleh kita gitu kan. Itu tolol dan bodohnya gitu. Jadi tetap waspada. Kita tetap berpegang teguh kepada politik yang diajarkan Rasulullah kan gitu ya. Nggak usah percaya sama orang, jangan lihat orangnya gitu. Walaupun dia, apalagi dia pernah sekolah di Eropa misalnya, sekolah di Amerika misalnya, di Timur Tengah sekalipun, hati-hati justru itu, hati-hati. Tidak lebih baik orang yang keluar dari Indonesia itu apabila basicnya tidak dipegang benar-benar. Nggak tahu dah, karena Rasulullah sudah mengusir, bukan merusir ya. No, Masya Allah, ya Allah, bukan mengusir, sudah memerintahkan para duriahnya, beliau para habaib itu sudah datang ke Indonesia. Itu ada perintah dari Rasulullah itu. Ada sebuah buku yang sudah pernah saya bahas, yang ditulis langsung oleh Sayyidina Ali kan gitu. Dan Rasulullah hadir dalam mimpi cucu-cucunya. Ada memang seperti itu. Rasulullah bisa. Kita hidup itu dalam 2 dimensi. Dimensi jasad, dimensi roh. Jasad tok ya, nggak ada rohnya yang nggak hidup. Udah ya, ngelantur kemana-mana. Nanti dibahas di lain waktu aja. Karena ada permintaan untuk membahas perang Rusia Ukraina. Apa yang mau dibahas? Media-media semua sudah memberitakan kan itu dengan versinya masing-masing. Tergantung. Kalau media yang memang untuk kepentingan Israel, ya pemberitaannya seperti itu. Kalau yang media untuk kepentingan Rusia, pemberitaannya seperti itu. Terus bagaimana kita harus menyikapi? Ya kita menyikapi dengan cara kita sebagai umat Islam gitu kan. Yang sudah diajarkan, diwariskan bahwasanya akhir zaman itu akan terjadi peperangan kan gitu ya, yang namanya Malhamah Kubro, atau kalau orang sana, orang-orang bule gitu ya, mengatakan Armageddon. Itu kemarin sebenarnya kontennya sudah saya rilis tapi terlalu sarkas, makanya akhirnya di-banned gitu, di-banned, jadi dapat merah 1 gitu kan. Ya bukan hanya di-banned juga, view-nya juga disembunyikan. Misalnya view-nya ada 100, ya cuman dibikin 50, 70 dan lain sebagainya. Subscribe pun diturunkan. Ya biasalah orang kayak gitu. Kita ini kan memanfaatkan apa yang mereka punya kan gitu. Nggak ada rotan, akar pun jadi kan gitu. Dari dulu yang namanya umat Islam itu selalu mendapatkan ghanimah. Kenapa kalau umat Islam itu tidak dipegangi oleh Allah tentang teknologi dan lain sebagainya? Ya sebenarnya nggak gitu juga. Mereka juga mengambil dari para ulama-ulama kita yang mereka bunuh-bunuh itu, seperti yang di Baghdad itu. Nah, yang namanya otomotif itu intinya itu kan semuanya juga kan angin, dorongan angin. Yang namanya mesin itu serba dorongan angin. Makanya kalau ada
pesawat luar angkasa yang katanya, nah, katanya nih, katanya hampa udaranya itu impossible. Jadi jangan percaya begitu saja dengan mereka gitu. Nah, untuk menyikapi perang Ukraina dan Rusia ini bagaimana? Banyak pengamat yang mengatakan bahwa Rusia itu adalah Rom. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Rom itu ya Amerika, Eropa itu Rom. Ya dua-duanya benar. Dua-duanya benar memang. Amerika, Eropa ya Roma, Romawi, Rusia, Romawi juga. Romawi Timur bedanya. Amerika dan Eropa itu Romawi Barat kan gitu. Terus perangnya, permasalahannya Rusia itu dulunya itu kan Uni Soviet zaman Lenin. Ketika terjadi kudeta Tsar Nicholas II dibunuh itu kan akhirnya berdirilah negara namanya Uni Soviet yang berideologi ateis, komunis, tidak mengakui eksistensi Tuhan gitu loh. Lenin, Stalin dan lain sebagainya itu. Setelah setelah Soviet hancur tahun 90-an itu, maka menjadi muncul negara-negara baru seperti Chechnya, Ukraina, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, nah, yang pokoknya yang tan itulah, gitu kan. Nah, Ukraina ini di situ ada Crimea, apa namanya, Crimea apa wilayah yang memang wilayahnya Rusia, wilayah yang ada di wilayah Rusia, tapi masuk juga ke wilayah Ukraina gitu. Ukraina sendiri sebenarnya mengajukan dirinya untuk menjadi anggota NATO, tapi tidak kunjung diluruskan oleh apa namanya ketua NATO mungkin ya. Dan Ukraina sendiri terbagi menjadi dua, yang pro Rusia juga pro Barat. Dan di Ukraina itu sekitar 70-an% itu beragama ortodoks, sama dengan Rusia ortodoknya gitu. Walaupun afiliasi politiknya berbeda, maka ya nggak akur lah istilahnya kan gitu. Nah, sedangkan di dalam Ukraina itu banyak orang-orang Yahudi. Ini yang jadi masalah. Jadi mungkin juga ya analisa kami, walaupun saya nggak mau vulgar amat ya, inilah yang namanya negara untuk dijadikan pemicu perang dunia ketiga, karena memang perang dunia ketiga ini memang dirancang. Perang dunia pertama dirancang untuk menggulingkan Tsar Rusia. Ya, intinya saja. Perang dunia kedua berdirinya Israel dan PBB dan instansi-instansi yang terkait lah. Nah, perang dunia ketiga juga harus dirilis untuk menggolkan segitiga mata satu, apa, tatanan dunia baru gitu kan. Nah, itu kan di Indonesia juga ada yang model kayak gitu, tatanan dunia baru, orde lama, dan lain sebagainya gitu loh. Ukraina ini dibikin tanggung, ya itulah yang namanya PBB, Persatuan Bedeng-Bedeng, yang memecah-mecah apa wilayah-wilayah, dan agar supaya gampang dijadikan konflik. Nah, Ukraina inilah sumber konfliknya. Ukraina ini bisa menjadi konflik karena apa? Ukraina itu masuk juga wilayah Uni Soviet, sedangkan Rusia sendiri, Vladimir Putin juga punya ambisi untuk mengembalikan Rusia Raya seperti zaman Soviet dulu. Luar biasa lebar memang, luas wilayahnya.
yang namanya Uni Soviet. Sedangkan di sini Vladimir Putin itu ya untuk sekarang sih, untuk sekarang ini memang Vladimir Putin itu kepada umat Islam itu simpati, istilah artinya Vladimir Putin ini tidak seperti Xi Jinping misalnya. Kalau Xi Jinping itu umat Islam kan dibantai di negaranya sana, Uighur itu, Xinjiang ya. Kalau Rusia ini enggak. Bahkan yang meresmikan masjid Prophet Muhammad ya, Prophet Muhammad Moskow di Chechnya itu kan Vladimir Putin juga. Sebuah masjid megah yang diklaim itu adalah masjid termegah, termewah dan terbesar di Eropa ya, pusatnya di Grozny ya, Grozny kayaknya, Grozny Chechnya itu. Sedangkan Chechnya itu juga sebenarnya masuk dalam otoritas negara Rusia, makanya negara Chechnya yang 95% Muslim itu dan yang 5% itu adalah Ortodok itu bergabung dengan Rusia karena memang Chechnya itu itu memang negara bagian otoritas Rusia kan gitu. Ya, presiden siapa itu? Presiden Chechnya itu yang dilantik oleh Vladimir Putin waktu itu tahun 2007 kalau nggak salah. Nah, itu waktu masih berumur 31 tahun. Nah, sedangkan Ukraina ini yaitu terbagi menjadi dua. Sebelah timur pro Rusia, sebelah barat pro barat gitu. Nah, ini menjadi pemicu. Sedangkan Rusia jelas-jelas ingin menyatukan Rusia Raya termasuk Chechnya dan lain sebagainya. Dan yang jelas di sini ada politik terselubung. Yang namanya politik terselubung itu kan jelas politik yang memang dibikin gitu loh. Bagaimana untuk supaya agar dan lain sebagainya memicu terjadinya World War III atau Perang Dunia Ketiga. Dan ini NATO yang tadinya cuek-cuek saja itu sekarang sudah mempersiapkan sekitar 400.000 personil angkatan bersenjata NATO dan dengan peralatan-peralatannya yang sekarang sedang diparkir di Jerman kan gitu. Nah, ini menarik karena apa? Bertepatan dengan akhir zaman. Kalau akhir zaman itu kan berarti akan muncul 3 tokoh fenomenal, yaitu Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu, Nabi Isa alaihissalam yang kita tunggu-tunggu, dan Dajjal. Dilengkapi dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini kan berkaitan ya, kalau kita mengaji ya, kita mendengarkan Pak tausiah ustadz-ustadz yang sudah mumpuni ya, ustadz akhir zaman. Itu kan jelas bahwasanya syarat kemunculan Imam Mahdi itu harus kekacauan dulu, harus terjadi kegaduhan dulu. Ya, ini mudah-mudahan dengan kegaduhan-kegaduhan ini Imam Mahdi segera dimunculkan oleh Allah kan gitu ya. Kalau melihat dari media-media mainstream, media-media yang beredar di sekitar kita, yang berseliweran di sekitar kita, macam-macam beritanya. Ada yang mengatakan bahwasanya Rusia kalah di 3 kota. Nah, tapi Rusia berhasil menguasai mengepung ibu kota Kiev. Nah, satu lagi Rusia salah satu media lagi mengatakan bahwasanya Rusia sudah mulai menggunakan senjata balistiknya, jadi senjata yang mampu menjangkau dari Rusia Moskow nyampe ke jantung
pusatnya Ukraina. Ada berita-berita seperti itu. Jadi kita harus bijak kalau melihat pemberitaan-pemberitaan di media mainstream itu. Kita lihat medianya. Karena media itu dikontrol oleh 6 perusahaan media. 6 perusahaan media saja. Dan ini milik mereka. Milik otak itu. Milik internasionalis. Memang dibikin seperti itu. Berita-beritanya tidak akan seakurat, pasti dibumbu-bumbui, dikurang-kurangi, disembunyi-sembunyiin. Termasuk pengeboman di kota mana kemarin tuh di Ukraina ya, yang mengatakan bahwa terjadi pemboman di sebuah rumah sakit, kemudian ada seorang ibu hamil yang apa gitu. Ternyata itu kan bohong. Ada beritanya juga, muncul di berita CNN, muncul di berita Detikcom, muncul di berita Liputan 6 dan lain sebagainya. Jadi kita kalau menyikapi pemberitaan-pemberitaan itu harus bijak. Kita bukan harus memihak kepada Rusia, tapi jangan juga memihak kepada NATO. Sudah mutlak tuh. Kalau NATO tidak boleh dipihaki, karena itu sudah mutlak. Kalau Rusia, kita ambil jarak. Karena perintah Rasulullah adalah kita berkoalisi dengan Rom. Rom yang dimaksud Rasulullah adalah Rom yang menganggap dirinya sebagai penganut Nabi Isa. Mereka mengatakan Yesus. Dan kita tidak akan pernah mengatakan bahwa Nabi Isa itu Yesus. Tidak pernah. Karena Nabi Isa, Yesus. Karena ada ayatnya. Betul kan? Nah, sedangkan NATO itu adalah afiliasi apa namanya, gabungan negara-negara Eropa dan Amerika yang di bawah 80 bendera adalah para Kristen pagan, kepanjangan dari Kristen Romawi Italia yang menyembah dewa-dewi Yunani. Berarti memang Kristennya Barat itu adalah Kristen regres Yunani, itu Katolik dan Protestan. Nah, silahkan dipikirkan bahwasanya bagaimana kita harus menyikapi. Kita akan berkoalisi dengan Rom, tapi kita juga akan berperang melawan Rom, karena bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu mengandung kinayah, mengandung sastra yang sangat tinggi, mengandung bahasa-bahasa yang kita harus gali. Gak bisa asal kalau terjemahannya seperti ini berarti ini nggak bisa. Maka ada alat gitu kan, alat untuk menggali esensi kandungan Al-Quran dan hadis, itu ada alatnya. Dan itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu kita, ulama-ulama mazhab, ulama-ulama salafiyah. Jadi kalau sekarang ada orang yang berfatwa bahwasanya, kita singgung sedikit, kita kembali ke Al-Quran dan hadis, maksudnya itu basic. Artinya kita kembali, kalau ada hukum yang sulit untuk dihukumi, maka kita lihat lagi ke Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Ini sebenarnya dikiaskan kepada apa? Maksudnya begitu. Bukan kita kembali ke Al-Quran dan hadis tapi ngambil terjemahan, enggak gitu juga ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara, seperti itu, bahwasanya Rusia punya ambisi untuk menyatukan kembali Soviet yang dulu telah hancur, yaitu Rusia mempunyai ambisi untuk menjadikan Rusia Raya kembali di bawah satu kepemimpinan, yaitu Moskow. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, memang apa namanya, ini desain, big design. Artinya apa? Rencana besar untuk kedatangan Mesias. Untuk, ya namanya mereka itu kan selalu begitu ya. Saya nggak berani membahas lagi, karena kalau saya bahas lebih dalam saya akan disetrap lagi dan channel saya akan dibredel ya. Kalau dibredel berarti saya akan bikin lagi
bikin lagi, sulit lagi untuk menemukan nanti, karena mereka memantau terus untuk disembunyikan. Yang jelas ini akhir zaman. Silahkan kita berpikir, kalau sudah seperti ini berarti yang namanya pemicu untuk memicu terjadinya perang dunia ketiga itu sudah jelas ya. Dan antara yang disebut, bukan antara, dan yang disebut Romawi itu yang mana yang akan menjadi koalisi kita, kemudian akhirnya akan kita juga berperang melawan Romawi juga, itu Romawi yang mana? Kita bisa pikirkan itu, kita bisa menggali itu. Banyak ustadz yang bisa untuk menerangkan itu, untuk mencari referensi. Yang jelas kejadian ini kalau menurut saya adalah memang kejadian yang sudah direncanakan, karena akan ada terjadinya peluncuran jaringan 5G dan akan ada program yang namanya tatanan dunia baru, dan mereka harus membunuh sekitar 90% dari penduduk dunia, dan akan disisakan dengan orang-orang yang loyal dengan mereka. Caranya dengan apa? Ya dengan mecin, ya kan, dengan nano. Saya sebut-sebut begitu aja, karena kemarin juga masalah ini yang membuat konten saya di beredar kan gitu. Jadi mereka menyebar bubuk-bubuk, menyebar asap-asap, itu sebenarnya untuk pengurangan kontrol populasi ya. Depopulasi, genosida, kontrol populasi. Dan mereka merancang apa namanya, pilihan ketiga. Apa itu pilihan ketiga? Perang. Dengan cara halus gagal, maka dengan perang. Karena perang itu bisnis, perang itu keuntungan bagi mereka kan gitu. Nah, sekarang kayak Presiden Cina juga ada di persimpangan jalan, apakah akan memihak Rusia atau memihak Ukraina. Akhirnya ada kabar memutuskan dia memihak Ukraina dalam tanda kutip hanya untuk membantu pemulihan ekonomi. Nah, makanya pemimpin negeri Konoha jadi kalang kabut. Karena apa? Bos besarnya pemimpin Konoha ini, bos besarnya kan si Jinping itu, sama presiden, jadi ini menjadi kacung dua kekuatan besar lah istilahnya. Makanya kelakuannya kan seperti itu, ganas, tukang pukulnya, centang-centangnya juga ganas-ganas. Orang yang baru terduga aja langsung didor, baru indikasi, baru belum ada keputusan apa pasti bahwa itu memang orang yang pantas untuk didor, udah main dor aja sekarang. Ini masalah kalau terjadi people power, masalah. Nah, sementara itu ya yang bisa saya sampaikan, karena saya masih harus mengkaji dulu ya, untuk pengenalan lah tentang itu. Yang jelas analisa saya arahnya ke situ, yang barusan saya sampaikan itu tadi. Jangan mengulang-ulang lagi lah nanti saya karena ini dalam pantauan ya, arahnya pasti ke situ, dan imbasnya ke Indonesia pasti ke Indonesia itu imbasnya pasti. Tapi kita apa namanya, menjadi punya harapan gitu loh. Coba dipikirkan, dengan terjadinya ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan NATO, ya, sampai Amerika mengatakan sanksi ekonomi dan lain sebagainya, Vladimir nggak akan menggubris. Vladimir Putin, negaranya Putin itu nggak terlalu tergantung kepada negara lain, nggak seperti Cina, nggak seperti Amerika, nggak seperti negara-negara yang lain. Sebenarnya kalau Indonesia nggak tergantung kepada negara lain. Indonesia ini walaupun disanksi, diembargo, bahkan diembargo senjata dan lain sebagainya, Indonesia
nggak akan kekurangan makanan sebenarnya Indonesia ini. Makanya ya begini, sumber-sumber ladang-ladang makanannya harus dirusak agar orang Indonesia itu susah makan gitu. Nah, itu jelas Yajud wa Majud KW yang sipit-sipit itu kan yang melakukannya, karena kita ini sudah menerima dengan baik Yajud dan Majud tanpa kita waspada. Jadi kedatangan mereka itu kita terima aja. Kewaspadaan kita nggak ada waktu ada Yajud Majud KW pada datang ke Indonesia. Dan akhirnya sekarang kan menjadi tuan. Banyak sekali kan pribumi kita yang ditendangi sama mereka itu, yang dihina-hina dan lain sebagainya. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti walaupun agak sulit bahasa saya ya, karena saya harus hati-hati membahas ini. Ini pembahasan yang sangat sakral, sangat luar biasa. Yang jelas ini ada politik, perang adalah uang, ada agenda terakhir para elit global, para internasionalis, dan ini justru akan menguntungkan kita sebagai umat Islam dan menguntungkan Indonesia, insya Allah, dijamin, insya Allah, insya Allah. Banyak tembusan-tembusan yang masuk ke kami, insya Allah seperti itu. Moga-moga bisa dimengerti keterangan kami ya, keterangan yang saya sampaikan. Kita nanti kalau ada masukan lagi, ada tembusan-tembusan lagi, nanti saya akan menyampaikan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.